Mengikuti suara itu, serangkaian langkah kaki terdengar dari depan, memecah kesunyian di sekitarnya. Bunga 9 variasi dan burung berkulit hitam yang berputar di atas langsung disiagakan saat mereka memeriksa sekeliling mereka dan menemukan Kinnan yang akan bergerak. Ekspresi Kinnan menegang, karena dia tidak menyangka akan terganggu pada waktu yang penting ini. Ini tidak baik. Jika burung hitam bulu mengganggu saya, bunga 9 variasi pasti akan melarikan diri, membuatnya sulit untuk ditangkap. Jika saya melewatkan kesempatan ini, saya tidak yakin berapa lama saya harus menunggu untuk menemukan jejaknya lagi. Otak Kinnan dengan cepat menghitung, menganalisis situasi secara menyeluruh sebelumnya. Namun, di luar harapannya, bunga 9 variasi tetap di tempat bukannya melarikan diri, seolah-olah tidak menyadari bahaya yang mendekat. Di sisi lain, burung berbulu hitam mengeluarkan tangisan sebelum tiba-tiba mengepakkan sayapnya, menghasilkan beberapa semburan hembusan kuat ke arah hutan pich hitam, menyebabkan pohon-pohon hitam pekat bergoyang liar, dan dedaunan mereka jatuh, seperti hujan daun. Surply toward Kinnan with a hint of disdain. Setelah ini, burung hitam bulu menghentikan aksinya, dan melirik tajam ke arah Kinnan dengan sedikit jijik. Persetan, Kinnan kaget. Apa yang disiratkan oleh burung berbulu hitam ini? Apakah burung mengolok-olok saya? Kinnan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah bunga 9 variasi, yang mengeluarkan suara terkekeh di Kinnan dan dengan kilat, kemudian berubah menjadi genangan daun kering, bercampur dengan daun-daun yang jatuh di tanah, tidak mungkin untuk dibedakan. Setelah melihat ini, Kinnan langsung menyadari. Variasi bunga memiliki 9 variasi berbeda, dan begitu transformasi selesai, bahkan satu dengan teknik tersembunyi yang berhubungan dengan penglihatan tidak akan dapat membedakannya. Sekarang tanah ditutupi setidaknya 10.000 daun kering, tidak mungkin untuk membedakan bunga 9 variasi setelah disamarkan sendiri di antara mereka. Menarik, sangat menarik. Seekor binatang buas dan batang tanaman langka berani mengejek saya bahkan setelah menemukan keberadaan saya. Kinnan tertawa histeris setelah memahami situasinya. Sepertinya burung bulu hitam di udara dan bunga 9 variasi di tanah yakin bahwa Kinnan tidak akan pernah menangkap keberadaannya. Jika dia adalah orang biasa, atau bahkan ahli realm Martial Emperor, sepertinya itu akan menjadi situasi yang tak berdaya. Tapi sayangnya, mereka telah tersandung ke Kinnan, seseorang yang memiliki mata roh pertempuran surgawi. Tunjukkan dirimu. Mata Kinnan cemerlang berkedip, saat ia dengan cepat memindai lautan daun dan menemukan keberadaan bunga 9 variasi. Setelah ini, dengan tendangan ke tanah, sosoknya berubah menjadi sinar petir dan menyelam ke hutan, and with a burst of his saber intent, grabbed the leaves with were. Sebelum burung berbulu hitam bisa bereaksi, Kinnan mengulurkan tangannya, dan dengan semburan sabre inten, meraih daun yang sebenarnya bunga 9 variasi. Dengan ledakan, bunga 9 variasi mengubah kembali ke penampilan aslinya, sambil menampilkan ekspresi yang sangat terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Apakah saya baru saja tertangkap oleh manusia ini? Tampilan penuh penghinaan di mata burung hitam bulu itu hilang, digantikan oleh ekspresi kosong. Jangan terlalu sombong saat kau hanya tangkai tanaman. Kinnan tertawa hampa dan langsung menyimpan 9 variasi bunga di tas penyimpanannya. Burung berkulit hitam di udara dengan cepat pulih dari keterkejutan dan mengeluarkan raungan yang sangat besar, yang berubah menjadi kilat hitam pekat dengan kepakan sayap yang kuat, turun ke arah Kinnan dengan kecepatan luar biasa. Waktu yang tepat, teriak Kinnan ketika matanya dipenuhi dengan rasa pertempuran inten, yang mengambil langkah ke depan dan menembakkan pukulan. Bang! Setelah ledakan keras, burung hitam bulu yang menyelam itu segera terlempar lebih dari 10 meter ke belakang oleh kekuatan besar, sebelum gerakannya berhenti. Meskipun Kinnan hanya memiliki 70% dari kekuatannya sekarang, karena ia telah menguasai tahap keberhasilan yang lebih besar dari alam Arcane, bahkan lawan lapisan 7 Scientian Realm biasa akan terbunuh seketika. Belum lagi bahwa burung hitam bulu hanya lapisan ke-6 Scientian Realm Intermediate Martial Beast.
Teror besar bisa dilihat melalui mata burung berbulu hitam. Dia tidak bisa mengerti bagaimana manusia ini dapat mendeteksi keberadaan bunga 9 variasi, dan memiliki kekuatan yang begitu kuat, tetapi ia bisa mengatakan bahwa kekalahannya tidak dapat dihindari. Burung berkulit hitam sangat cerdas. Hanya dalam waktu singkat, ia dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas mencoba melarikan diri. Lari. Qin Nan mengangkat alisnya, saat 7 pedang kuno di punggungnya mulai bergetar, memancarkan kekuatan senjata mistik. Meskipun dia tidak bisa terbang, dengan 100 steps melonjak saber dia dapat dengan mudah menembak lawannya di udara atau di tanah, selama mereka berada dalam jarak 100 meter darinya. Namun, pada saat itu, suara langkah kaki melesat, menghasilkan benturan keras di tanah, yang diikuti oleh teriakan nyaring. Saya mendengar seseorang berkelahi di depan. She would be captured by the other clans lebih cepat, jika bukan bunga 9 variasi dapat ditangkap oleh klan lain. Qin Nan sedikit ragu setelah diganggu oleh kebisingan. Di tengah-tengah keraguannya, burung berkulit hitam terbang ke atas dengan sekuat tenaga, meledak dengan kecepatan tercepat dan melarikan diri. Ekspresi dingin Qin Nan langsung berubah dingin. An Intermediate Martial Beast itu adalah Beast Martial Intermediate, core beast-nya setara dengan 50.000 pil Xiantian, yang dianggap cukup kaya oleh Qin Nan. Sementara itu, sekelompok orang muncul dari hutan dan tiba di depan Qin Nan. Total ada 8 orang, 6 pria dan 2 wanita, the third layer Xiantian Realm, entire ages around 20 years old. Basis budidaya setiap orang adalah sekitar alam Xiantian lapisan ketiga, dan usia mereka sekitar 20 tahun. We had the eye-catching word dong. At the center mereka semua mengenakan pakaian merah menyala, yang memiliki kata dong di tengahnya. Mereka pasti dari klan Dong. Qin Nan memindai kerumunan dan langsung menyadari, mengenakan ekspresi gelisah. 8 pembudidaya muda ini terkejut setelah mereka melihat Qin Nan berdiri di hutan peach hitam. Siapa lelaki ini? Mengapa kita tidak melihatnya sebelumnya? Dari klan mana kamu berasal? Mengapa Anda tidak mengenakan pakaian klan Anda? Apa yang kamu lakukan di sini? Pria muda terkemuka itu melangkah maju dan bertanya dengan wajah yang tidak menyenangkan. His voice sounded familiar to Qin Nan, as he was the one yelling previously. Suara H terdengar asing bagi Qin Nan, karena dialah yang berteriak sebelumnya. Hak apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan klan mana yang aku miliki? Had almost failed to capture the 9 variations flower and had missed the chance to obtain an intermediate martial beast core. Pria muda ini telah menyela Qin Nan 2 kali berturut-turut, bahwa ia hampir gagal menangkap bunga 9 variasi dan telah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan core beast martial beast menengah. Oleh karena itu, Qin Nan tidak menunjukkan belas kasihan dan keras dengan kata-katanya. Kamu, pemuda itu segera menjadi gila. Sebagai putra seorang patriark, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tidak sopan padanya. The Dong clan wore unpleasant and gloomy expression as murid-murid lain dari klan Dong mengenakan ekspresi yang tidak menyenangkan dan suram. 4 klan besar selalu dekat satu sama lain. Meskipun akan ada beberapa gesekan antara para murid saat mereka bersaing satu sama lain, secara keseluruhan, mereka masih ramah satu sama lain. Siapa pria ini? Hih klan does he belong to? Klan mana yang dia milik? Order he be so scornful. Bagaimana dia berani dicemooh? Yah, baiklah, kamu yang pertama berbicara seperti itu padaku. Para pria muda terkemuka menahan amarahnya dan menatap dingin pada Qin Nan. Saya Dong Yuhao, saya yakin Anda pernah mendengar tentang saya sebelumnya. So tell me at once. Where is the 9 variations flower? Aku tidak ingin membuang waktuku, jadi katakan padaku segera, di mana bunga 9 variasi? Dong Yuhao. Qin Nan langsung mengejutkan orang banyak dengan kata-katanya. Apa Dong Yuhao? Maaf, saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Ngomong-ngomong, aku tidak merasa senang saat ini, jadi jangan ganggu aku lagi. Meskipun Dong Yuhao hanya memiliki martial spirit kelas 7 Huang,
Sebagai putra Patriarch of Dong Clan, semua orang dari 3 klan lain pasti pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Itulah sebabnya Dong Yuhao dan murid-murid lain dari klan Dong terkejut. Pernah mendengar tentang Dong Yuhao? Apakah pemuda ini bukan dari 3 klan lainnya? Kamu bukan dari 4 klan besar. Dong Yuhao bereaksi dengan cepat saat dia memelototi Qin Nan dan berkata dengan nada kasar, "Siapa sebenarnya kamu?" Sekadar informasi, pegunungan Longhu sedang ditempati oleh 4 klan besar. Orang luar tidak diizinkan masuk. Pelanggaran Anda akan dipandang sebagai menantang otoritas 4 klan besar. Saat itu, ekspresi suram Dong Yuhao diganti dengan api amarah, benar-benar mengabaikan peringatan dari Qin Nan. Qin Nan dengan tenang meliriknya dan berkata, "Apa pembicaraan besar, pegunungan Longhu ini adalah produk alam. Hak apa yang dimiliki 4 klan agung untuk mengklaim bahwa mereka telah menempati seluruh pegunungan ini? Mengenai siapa saya sudah menyebutkan bahwa Anda tidak berhak tahu." Dong Yuhao dan para murid klan Dong tercengang. Sangat mencemooh. Orang ini terlalu mencemooh. Apa hak yang dimiliki oleh 4 klan besar? Mereka tidak berhak tahu. Jika mereka beberapa pembudidaya yang berpengalaman, mereka pasti akan terintimidasi setelah melihat sikap mencemooh Qin Nan. Namun, Dong Yuhao, sebagai putra Patriarch Dong Clan, telah dirawat dengan baik sejak muda, dan tidak memiliki pengalaman dunia luar sama sekali. Setelah ditantang beberapa kali berturut-turut, ia tidak bisa menahannya lagi, karena pembuluh darah terlihat keluar di dahinya, dan api amarah menyala di dalam dadanya. "Persetan denganmu." Dong Yuhao meraung sambil melepaskan kinya, sebelum memukul pukulan ke arah Qin Nan. Pukulan itu bukanlah sesuatu yang biasa, yang samar-samar memancarkan teriakan naga, dipenuhi dengan vis inten dari tahap kesuksesan yang lebih besar dari satu dengan senjata, pukulan dahsyat yang mampu menghancurkan satu menjadi beberapa bagian. Meskipun begitu, keterampilan bela diri ini tidak ada di hadapan para murid dari Sekte Roh Mistik, belum lagi bahwa lawannya adalah Qin Nan. "Kamu sangat berani." Senyum sedingin es muncul di wajah Qin Nan. Dia tidak mengharapkan Dong Yuhao ini untuk mengambil inisiatif dan menyerangnya, saat dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya keras ke wajah Dong Yuhao. Dengan suara keras, di bawah tatapan kaget dari 7 murid Dong Clan lainnya, Dong Yuhao dikirim terbang oleh tamparan dan menabrak batang pohon, benar-benar kalah oleh lawannya. Kamu, Dong Yuhao memuntahkan seteguk darah, amarahnya telah dipadamkan oleh tamparan itu, saat dia menatap Qin Nan dengan tatapan ketakutan. "Orang ini mengalahkanku hanya dengan tamparan. Apa kultivasi pria ini, untuk memiliki kekuatan yang mengerikan?" Murid-murid lain dari klan Dong mendapati diri mereka menggigil. Mereka akhirnya menyadari bahwa pria muda yang menghina ini yang mampu mengirim Dong Yuhao terbang dengan tamparan saja pasti memiliki latar belakang yang tangguh, kemungkinan besar seorang jenius super dari 4 sekte teratas. Qin Nan mengamati kelompok itu dengan pandangan dingin dan berkata, "Saya memang menyebutkan bahwa saya tidak merasa menyenangkan, jadi tidak memprovokasi saya, tetapi kalian tidak mendengarkan. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan, menyerahkan semua tas penyimpanan Anda, harta, del. Sekaligus. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan." 4 kata terakhir diucapkan dengan nada meninggi. 7 pedang kuno di punggung Qin Nan mulai bergetar dengan sabre inten yang meninggi, memberinya penampilan yang menakutkan, seolah-olah ia telah berubah menjadi mesin penuai. Seperti yang diharapkan, Dong Yuhao dan murid-murid lainnya ketakutan setelah melihat aura yang mengintimidasi. Pikiran mereka gagal bereaksi, karena teror di hati mereka menyebabkan mereka mengambil tas penyimpanan mereka dan melemparkannya ke tanah karena naluri. Ini, sepasang mata dingin Qin Nan langsung berkilau. 8 murid dari klan Dong, selain Dong Yuhao, tidak memiliki tas penyimpanan, tetapi masing-masing dari mereka memiliki sekitar 40.000 pil Xiantian dan beberapa obat penyembuhan yang berharga. Yang paling penting, dengan mata roh pertempuran surgawi, Qin Nan melihat 300.000 pil Xiantian,
lebih dari 10 eliksir, masing-masing dengan nilai lebih dari 100.000 pil Xiantian, dan beberapa obat penyembuhan yang bahkan lebih berharga berada di dalam penyimpanan Dong Yuhao, tas. Orang yang sangat kaya. Jantung Qin Nan berdetak kencang. Ketujuh murid klan Dong ini, di samping tas penyimpanan dari Dong Yuhao, memiliki jumlah 5.200.000 pil Xiantian. Berapa 5.200.000 pil Xiantian? Itu total 52.000 pil kaisar bela diri. Qin Nan hanya berhasil mendapatkan 4.000 pil kaisar bela diri setelah berusaha keras untuk membunuh serangga kuno yang berlapis baja, benar-benar tak tertandingi. Itu kedengarannya tidak benar, meskipun 4 klan besar berada di puncak hierarki di kerajaan Lohe, masih ada yang tidak dapat dibandingkan dengan 4 sekte teratas. Selain itu, para murid ini bahkan bukan jenius super klan Dong, mengapa mereka semua memiliki begitu banyak pil? Saat Qin Nan dengan cepat meletakkan pil di dalam tas penyimpanannya, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Dia kemudian dengan dingin menatap Dong Yuhao dan yang lainnya dan membentak, "Di mana kalian mendapatkan begitu banyak pil?" Meskipun Dong Yuhao dan yang lainnya diintimidasi oleh Qin Nan, mereka masih berhasil menjaga rasionalitas mereka dan tetap diam, tidak berani mengungkapkan kebenaran. Setelah melihat ini, Qin Nan mengucapkan tawa yang mirip dengan Putri Miao Miao, dan menarik pedang superbia kuno dari punggungnya dan dengan tenang berkata, "Jika kalian tidak mau mengatakan, saya harus menggunakan kekerasan. Jangan khawatir, aku akan membunuhmu satu persatu. Jika ada yang mau berbicara, saya akan mengampuni Anda. Mari kita mulai dengan Anda." Qin Nan menunjuk ujung pedang ke arah Dong Yuhao. "Kamu." Dong Yuhao hampir memuntahkan darah karena amarahnya, tetapi ketika dia merasakan sabre es yang dingin dari ujung pedang, dia merasa seperti berada di ruang bawah tanah, ketika rasa teror yang kuat muncul di dalam dirinya, menyebabkan dia menyembur keluar, jangan lakukan itu. Saya akan mengatakannya. Saya akan mengatakannya demi dewa." Setelah ini, Dong Yuhao menjelaskan kebenaran tanpa melewatkan detail. Qin Nan akhirnya mengerti situasinya. Sepertinya 4 klan besar telah memobilisasi sejumlah besar realem Martial Emperor Realem dan Xiantian Realem untuk menduduki pegunungan Longhu, dan semua orang diberikan sejumlah besar sumber daya. Selain itu, karena Dong Yuhao adalah putra patriark Dong Clan, meskipun bakatnya tidak begitu luar biasa, dia diberi manfaat tambahan. 4 klan besar keluar semua kali ini. Sebuah pemikiran muncul di benak Qin Nan. Dia akan menanyai Dong Yuhao tentang rahasia Gunung Longhu, tetapi sebuah pemikiran kritis datang padanya. Jika murid-murid Realem Xiantian lapis kedua ini sudah sangat kaya, bagaimana dengan murid-murid Realem Xiantian lapis kelima atau keenam ini? Berapa banyak pil yang akan mereka bawa? Jika aku merampok semua murid 4 klan besar, apakah itu maksudku bahwa aku akhirnya bisa membayar utangku? Jika saya cukup beruntung, saya tidak hanya dapat membayar hutang saya, akan ada pil yang tersisa juga. Hati Qin Nan mulai berpacu liar dan tanpa malu-malu. Tidak, aku seharusnya tidak melakukan hal-hal seperti ini. Qin Nan berjuang untuk sementara waktu, sebelum menekan keserakahan di hatinya. Meskipun dia bisa mendapatkan pil dengan cepat melalui merampok pembudidaya, dia tidak sama dengan Putri Miao Miao. Metode seperti itu bertentangan dengan prinsipnya sendiri. Seperti biasa, ia hanya memilih orang-orang yang berusaha melukainya. Dia hanya merampok Dong Yuhao dan yang lainnya karena mereka telah menghancurkan rencananya 2 kali berturut-turut, dan mencongkel bunga 9 variasi, tanpa niat untuk mendengarkan saran dan ajarannya, sehingga masuk akal untuk merampok mereka untuk mengajar mereka pelajaran. Aku akan mengampunimu selama ini. Qin Nan melirik Dong Yuhao dan yang lainnya, dan hendak meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Dong Yuhao, yang berbaring di tanah dengan tatapan ketakutan, tiba-tiba menggertakkan giginya seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dia mengeluarkan rune dari dadanya dan memasukkan ki-nya, menyalakannya dengan api,
yang berubah menjadi seberkas cahaya misterius yang ditembakkan ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Sial, ekspresi Qin Nan sedikit berubah. A Thousand Miles Sound Conducting Rune, a one-time consumable object rune yang ditembakkan ke udara dikenal sebagai Thousand Miles Sound Conducting Rune, objek sekali pakai. Setelah digunakan, itu akan mengirimkan lokasi pengguna, informasi, DEL, ke ujung penerima dalam 1000 mil, dan akan tiba dalam waktu 5 napas. Rune itu sangat berharga, yang hanya akan digunakan oleh faksi yang agak kuat untuk keperluan darurat. Qin Nan tidak mengharapkan Dong Yuhao, yang berada di bawah tahanannya, untuk menyembunyikan Thousand Miles Sound Conducting Rune, dan menggunakannya pada saat yang sangat penting. Tidak buruk, sepertinya aku meremehkanmu. Qin Nan berbalik dan melirik Dong Yuhao dengan acuh tak acuh. Apakah Anda tahu bahwa tindakan Anda tidak hanya akan mengorbankan hidup Anda, tetapi juga akan menyeret murid-murid lain bersamamu juga? Para murid dari klan Dong mengenakan ekspresi ketakutan dengan sedikit kebencian setelah mendengar ini. Terlepas dari ketakutan di wajah Dong Yuhao, dia masih mengepalkan giginya dan berkata, Pegunungan Donghu adalah zona terbatas bagi orang luar. Bahkan jika kau membunuhku hari ini, aku masih harus melaporkan pelanggaranmu kepada yang lain untuk mencegahmu menghancurkan rencana kami. Kata-kata mengejutkan Qin Nan. Dia tidak menyangka Dong Yuhao ini rela mengorbankan hidupnya sendiri hanya untuk kepentingan klannya. Keberanian ini layak dihargai. Aku tidak akan membunuhmu. Qin Nan dengan tenang mengucapkan, dan di bawah tatapan terkejut kerumunan, dia memutuskan untuk pergi sekaligus. Sekarang Dong Yuhao telah menggunakan rune Sound Conducting Rune Miles, itu pasti akan menarik banyak ahli dari Dong Clan. Jika mereka semua di bawah lapisan Xiantian Realm ke-8, tidak perlu khawatir, tetapi akan ada masalah jika mereka kebetulan berada di atas Xiantian Realm lapisan 8, atau jika mereka mungkin bahkan adalah ahli Realm Martial Emperor Realm. Meskipun kekuatan Qin Nan yang luar biasa, dia tidak akan berdiri melawan musuh yang tangguh seperti itu. Pada saat itu, soosh yang keras bisa terdengar, ketika kedipan dingin terlihat mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Kedipan dingin berubah menjadi panah, tetapi sedikit berbeda dari yang biasa, karena ujung panah memancarkan lampu hijau dan, meskipun kusam, itu cukup untuk mengintimidasi siapapun. Ini, Dong Yuhao dan para murid tercengang, karena sedikit harapan dapat dilihat dari mata mereka. Mata Qin Nan berkilau. Dia tidak berharap para ahli dari klan Dong tiba dalam waktu yang begitu singkat, ditambah orang yang menembakkan panah memiliki basis kultivasi yang layak, yang dia identifikasi sebagai kehadiran lapisan Xiantian Realm ke-6. Panah beracun saja tidak cukup untuk menghentikanku. Qin Nan dieksekusi Eyes of the Divine Battle Spirit. Terlepas dari kenyataan bahwa panah itu secepat kilat untuk yang lain, di matanya, ada banyak kelemahan mengenai panah yang mendekat. Dengan gerakan yang mudah, dia langsung menghindari panah, yang kecepatannya terus meningkat saat sosoknya menghilang. Sosh, 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 sosh. Sebelum Qin Nan bisa melarikan diri, 10 suara menusuk lain bisa terdengar. 10 panah berkedip dengan lampu hijau, disertai dengan arrow inten kuat yang menyerupai 10 naga bisa terlihat terbang melintasi hutan. Tidak hanya kecepatan mereka secepat kilat, formasi pembunuh terbentuk dari mereka, menyegel surga dan bumi, mencegah seseorang melarikan diri. Tahap kesempurnaan satu dengan senjata. Itu lebih seperti itu. Mata Qin Nan berkedip, sangat jarang untuk melihat formasi yang dibentuk oleh panah, mengeksekusi kerusakan besar ketika didirikan. Either way, dengan mata Qin Nan dari roh pertempuran surgawi, meskipun fakta bahwa pembentukan panah itu cukup muskil, ia dapat dengan mudah menemukan kelemahannya. Namun, ia masih tertunda untuk jangka waktu 10 napas karena dibatasi oleh formasi panah. Sementara itu, dari hutan di depan, aura yang kuat mendekati mereka dengan kecepatan tinggi, dan tiba di depan orang banyak sebelum Qin Nan bisa pergi. Orang asing itu adalah seorang pria muda,
mengenakan pakaian mewah. 5 quiver terlihat tergantung di punggung dan pinggangnya. Wajahnya sedikit mirip dengan wajah Dong Yuhao. Saudaraku, Dong Yuhao menjadi gembira setelah melihat orang itu, tetapi gerakannya menarik luka di wajahnya, menyebabkan dia menangis kesakitan, meninggalkannya dalam penampilan yang hancur. Ketakutan awal pada wajah murid-murid Dongklan menghilang, digantikan oleh kegembiraan. Salah satu murid yang relatif malu-malu untuk memulai, selain siksaan dari sebelumnya yang telah memberikan tekanan ekstrim ke hatinya, berseru keluar setelah melihat jenius klan mereka, "Tuan muda, Anda akhirnya di sini. Jika Anda tidak tiba tepat waktu, kita semua akan mati di tangan orang ini." Pemanah muda ini adalah Tuan Muda Klan Dong, Dong Saoksu. Bentak Dong Saoksu setelah mendengar kata-kata, "Tutup mulutnya." Para murid terpesona, tidak berani berbicara lebih jauh. Di sisi lain, Dong Saomu menatap Dong Yuhao, wajahnya dipenuhi rasa jijik setelah melihat penampilannya yang menyedihkan. "Aku berkata kepadamu, Dong Yuhao, seorang pengecut sepertimu tidak cukup layak untuk menjadi saudaraku. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan orang luar, Anda memalukan. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan berani-berani memanggilku saudaramu. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena telah melukai anggota klan saya sendiri." Wajah Dong Yuhao memucat, ketika tubuhnya mulai bergetar. Murid-murid lain dari klan Dong tetap diam, dan mengabaikan kehadiran Dong Yuhao. Dong Saoksu akhirnya memperhatikan keberadaan Qin Nan. Dia melirik ke atas dan ke bawah pada sosok Qin Nan, dan bukannya menyerangnya langsung, berkata, "Fakta bahwa Anda dapat menghindari serangan saya 2 kali berarti Anda bukan orang biasa. Ungkapkan nama dan identitasmu sekaligus, dan mungkin aku akan mengampunimu demi latar belakangmu. Aku khawatir kamu tidak memiliki hak untuk tahu." Qin Nan tertawa hampa dan tiba-tiba tetap di tempatnya. Dia tidak terlalu menyukai Dong Saoksu ini. Meskipun Dong Yuhao adalah musuhnya, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa Dong Saoksu ini juga adalah putra seorang patriark dan saudara Dong Yuhao. Sebagai saudara, alih-alih menghibur adiknya setelah melihat kondisinya yang menyedihkan, reaksi pertamanya adalah memarahi dan mempermalukannya. Bahkan jika orang ini jenius, tidak ada perbedaan antara dia dan hewan liar jika dia tidak memperhatikan kesejahteraan saudaranya. Tipe orang ini adalah yang paling dibenci oleh Qin Nan. Akibatnya, Qin Nan memutuskan untuk tidak segera pergi, tetapi ingin menyaksikan kemampuan Dong Saoksu ini dengan matanya sendiri. Bahkan jika itu berarti bahwa ahli realem kaisar bela diri dari klan Dong mungkin tiba tepat waktu, dia masih bisa menghubungi Putri Miao Miao melalui sound conducting rune-nya, yang paling berarti bahwa dia berutang budi lagi pada Putri Miao Miao. Dong Yuhao dan murid-murid Dong Klan menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka telah menyaksikan sikap mencemooh Qin Nan, tetapi mereka belum menyaksikan sikap melanggar hukum darinya. Siapa Dong Saoksu? Jenius top dari Dong Klan, yang memiliki huang martial spirit berperingkat 9. Hanya dalam beberapa tahun kultivasi, ia telah mencapai Xiantian Realem lapisan ke-6, menguasai tahap kesempurnaan 1 dengan senjata, dan bersama dengan keterampilan memanah yang menarik, ia tidak lebih lemah dari para jenius dari 4 sekte top. "Kamu," ekspresi Dong Saoksu menegang, ketika dia mengambil napas dalam-dalam untuk menekan kemarahan di dalam hatinya dan tertawa hampa. "Dugaan saya adalah bahwa kultivasi Anda setidaknya telah mencapai Xiantian Realem lapisan ke-6. Di usia yang begitu muda, Anda tentu dianggap super jenius juga. Tidak heran Anda begitu penuh dengan diri sendiri. Tetapi sekarang, bahkan jika Anda adalah seekor naga, jika saya ingin Anda berlutut di hadapan saya, maka Anda harus melakukannya." Setelah ini, beberapa aliran aura yang kuat bisa dirasakan berasal dari hutan, yang ternyata menjadi 36 dari mereka. 20 aliran aura telah mencapai Xiantian Realem lapisan ke-4, dan 12 telah mencapai Xiantian Realem lapisan ke-5. Yang paling penting, 3 dari mereka telah mencapai alam Xiantian lapisan ke-6, setara dengan budidaya Dong Saoksu.
Rasanya seperti peleton pasukan mendekati mereka dari hutan. Mata Qin Nan sedikit berkedip.